Saudara, kita berjumpa lagi dalam program Pasca Kebenaran Channel. Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, pertanyaan minggu lalu kita akan bahas pada saat ini, yaitu dalam Markus 16 ayat ke-15 dikatakan, dalam Markus 16 ayat ke-15 Yesus menyuruh para rasulnya mengapa Yesus tidak memberitakan kepada rasulnya tentang perjanjian lama, tetapi Injil. Nah, itu yang akan kita bahas pada saat ini. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada di surga, terpujilah Engkau Bapa di tempatmu yang maha kudus. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Bapa menyertai kami dari awal acara ini hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepada. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, sebelum kita akan membahas bersama pertanyaan ini, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Markus 16 ayat ke-15. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini, saudara, Markus 16 ayat ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka itu, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada sekalian makhluk. Siapa yang ayat ke-16, siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, tetapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, topik kita pada saat ini yaitu Injil yang mengikat kita sekarang, bukan perjanjian lama. Nah, tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada kita bahwa Allah menggantikan Adam ketika jatuh ke dalam dosa. Dia menggantikannya dengan Yesus Kristus pada waktu itu dalam Kejadian 3 ayat 15. Dengan demikian, Yesus itu adalah pemberitaan Injil awal, dan Yesus itu dan Injil itu adalah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Nah, saudara, kita akan membahas pertanyaannya adalah, saudara, dalam Markus 16 ayat ke-15, mengapa Yesus tidak memberitakan para rasul untuk memberitakan perjanjian lama, tetapi harus Injil? Nah, pertanyaan ini saudara adalah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki kecerdasan rohani untuk membedakan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, mari kita bahas mengapa Yesus tidak memberitakan para rasul agar pergi ke seluruh dunia mengajarkan perjanjian lama, tetapi adalah Injil. Nah, bagaimana perjanjian baru menjawab ini, saudara? Saudara, perjanjian baru menjawab pertanyaan ini adalah, pertama adalah kalau perjanjian lama, saudara, tujuannya adalah hanya khusus satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Tetapi perjanjian baru adalah untuk semua bangsa dalam kolonial ini. Itulah sebabnya dalam Matius 28 ayat 19, Yesus mengatakan kepada para rasulnya, pergilah, jadikan semua bangsa itu muridku. Jadi semua bangsa itu dalam bahasa Yunaninya itu ethne. Artinya, saudara, adalah semua bangsa, yaitu semua bangsa kafir menjadi murid Yesus. Nah, tujuannya adalah supaya apa? Supaya semua bangsa itu mentaati Injil sebagaimana dijelaskan Markus 16 ayat ke-15, yaitu dengan Injil. Kemudian, saudara, jawaban yang kedua adalah mengapa Yesus tidak menyuruh para rasulnya pergi ke seluruhnya memberitakan perjanjian lama, tapi Injil. Jawaban yang kedua adalah karena Injil ini adalah kegenapan daripada Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, saudara. Jadi Allah bicara kepada Nabi Yeremia, aku akan memberikan perjanjian baru, tidak seperti perjanjian yang aku berikan di Gunung Sinai. Ini menunjukkan perbedaan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan perjanjian baru adalah kegenapan daripada nubuatan dalam perjanjian lama. Kemudian yang ketiga, saudara, mengapa Yesus tidak menyuruh para rasulnya memberitakan perjanjian lama? Jawaban yang ketiga adalah karena Yesus telah menyelesaikan semua persyaratan nubuatan dalam perjanjian lama, dan Yesus memakukan di atas kayu salib. Sebagaimana dalam Efesus pasal 2 ayat ke-15, saudara, di mana Yesus telah memakukan hukum Taurat yang bahasa Yunani tonomon, kemudian perintah ton entolon, kemudian yang ketiga adalah endogmasin atau ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan. Nah, Yesus batalkan. Itu kata batalkan dalam bahasa Yunani adalah bahasa Yunaninya adalah kata gersas, yang artinya Yesus membatalkan hukum Taurat dengan tujuan karena ada janji kepada Yeremia 31 sampai 33. Itulah sebabnya, saudara, dalam Markus 16 ayat ke-15 Yesus menyuruh para rasul pergi memberikan Injil, bukan lagi perjanjian lama. Yang keempat, saudara, mengapa Yesus tidak menyuruh para rasul untuk memberitakan perjanjian lama? Yang keempat adalah
Karena apa yang karena pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua saudara, yang keempat adalah kita akan dihakimi oleh Injil. Ingat saudara, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dengan apa kita akan dihakimi? Yaitu dengan Injil. Itu dijelaskan oleh Yesus dalam Yohanes 12:48, dikatakan oleh Yesus bahwa siapa yang membuang aku dan tidak menerima perkataanku, maka ada satu yang menghukumkan dia, yaitu perkataannya aku katakan, itulah yang akan menghukumkan dia pada hari kiamat. Kemudian Paulus katakan dalam Roma 2 ayat 16, pada hari Allah mengakhirkan segala rahasia manusia, bersetuju dengan Injil yang kuberitakan. Jadi dengan Injil seluruh umat manusia dalam bulan ini akan dihakimi. Jadi bukan dengan perjanjian lama, dan perjanjian lama itu sudah expire, dan itu merupakan pelajaran dalam Roma 15 ayat keempat dan 1 Korintus pasal 6 ayat 10 dan ayat 6 dan ayatnya ke 10. Dengan demikian ayatnya ke 11 saudara. 1 Korintus pasal 6 ayat 6 ayatnya ke-10 dan ayatnya ke-6. Jadi dengan demikian saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus harus menyuruh para rasulnya pergi untuk memberitakan Injil, bukan perjanjian lama. Kenapa? Karena itulah perjanjian lama sudah digenapi oleh Yesus, dan Yesus lakukan di kayu salib, sehingga Yesus katakan tetelestai, sudah selesai perjanjian lama. Artinya hukum perjanjian lama bisanya udah digenapi oleh Yesus. Semoga pelajaran ini saudara memberikan motivasi bagi kita bahwa kita diikat oleh perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah menerima kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman itu menjadi kekuatan dalam kehidupan iman kami, dan itu firman-Mu yaitu Injil ini dapat membawa kami menuju surga yang kekal. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bawa doa kepada. Amin. Saudara, jikalau saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Tuhan berkati.